Puji Tuhan, shalom semuanya. Kabar sukacita, kabar damai sejahtera bagi kita semua, amin. Semuanya dalam keadaan dan baik sepanjang minggu ini. Amin. Saya mengajak mari semua kita bangkit berdiri. Segala kemuliaan bagi Tuhan, sebab kasih setia Tuhan sungguh baik dan indah bagi kita. Amin. Mari saling berfellowship walaupun agak berjauhan ya. Kita saling berfellowship satu dengan yang lainnya. Kiri kanan muka belakang. Ya, salam damai sejahtera bagi kita semua. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Biarlah kebaikannya bersama-sama dengan kita senantiasa. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah penuh sukacita mengalir di tempat-tempat ini. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terbaik.
kami Tuhan, kami berikan ke dalam tangan-Mu ya Aba. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sore hari ini Tuhan kami bersama-sama setiap umat-Mu datang di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk boleh memuji, memuliakan Engkau. Meninggikan Engkau di atas segalanya. Engkaulah Allah kami yang El Shaddai. Engkaulah Allah kami yang ajaib. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami naikkan untuk kemuliaan nama. Bertatalah Engkau di atas setiap puji-pujian kami. Berkaryalah Tuhan Engkau di atas setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudari yang siap untuk memuji Dia, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Mari kita taruhkan hati yang penuh kerinduan, yang haus dan lapar akan Dia. Haleluya.
kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
Biarlah roh-Mu Tuhan memenuhi segenap kami. Membawakan setiap kerinduan hati kami di hadapan. Membawakan setiap pimpinan langkah-Mu bagi kami. Untuk menghadap Engkau Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Mencari setiap wajah-Mu.
Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan setiap kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Taruhkan haus dan lapar akan Dia. Cari Dia, temui Dia. Belas kasihan-Mu bangkitkan setiap kami Tuhan. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Semua kita bangkit berdiri. Katakan dengan penuh bagi Dia. Katakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan setiap kami ya Aba. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan lebih kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Penuhi kami Tuhan. Di tempat ini ya Tuhan. Taruhkan belas kasih-Mu. Taruhkan haus dan lapar-Mu di tengah-tengah kami. Kasihan-Mu. Bangkitkan. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesus Tuhan. Yesuslah
Yesus bagi setiap kota kami Tuhan. Engkau Yesus bagi setiap keluarga demi keluarga. Engkau Yesus menjadi setiap pribadi bagi kami. Dan pujilah namamu Tuhan. Dan pujilah namamu. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Dan Engkau membawakan kami untuk boleh menjadi gerakan daripada Roh Allah terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama yang mau menjadi penggerak bagi Tuhan, mau berjalan di dalam lawatan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam ini biarlah kita penuh dengan setiap kerinduan. Biarlah kita penuh dengan haus dan lapar. Biarlah kita penuh dengan cintanya membakar setiap kami, memenuhi setiap kita. Mari kita minta lebih lagi. Karena hari demi hari ini adalah sangat singkat. Mari minta lebih lagi, lebih lagi. Kami rindu Tuhan, Roh-Mu memenuhi kami. Melawat setiap kami. Biarlah kebangkitan-Mu terjadi di tempat ini. Roh-Mu membakar setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Allah terjadi. Biarlah Roh Allah membakar di tengah-tengah kita. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api-Mu Tuhan, dengan api urapan-Mu. Beriku kasih kudusku, jangkau semua bangsa bagi-Mu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah akan melawat, Allahku kan melawat umatnya. Di timur dan barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Sama-sama kita minta di dalam Dia. Roh Kudus akan memenuhi kita. Roh Kudus, Roh Allah, jangan hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api-Mu, dengan api urapan-Mu. Beriku kasih kudusku, jangkau, mari jangkau semua bangsa. Jangkau semua bangsa bagi-Mu. Ya, gerakan Roh Allah terjadi
ke barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah akan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan, lawatan Allah sekarang. Oh haleluya, biarlah kemuliaan hanya bagi Dia di atas setiap tempat penjuru bumi. Di tempat ini bagi kota Biji akan menjadi suatu lawatan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah dia. Dan sama-sama biarlah kita roh kita menyala-nyala. Bukan hanya suatu pujian, tapi kita bergerak di dalam jalannya Tuhan. Go! Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sama-sama katakan.
kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kalau kami boleh melayani Engkau, itu adalah suatu anugerah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh melayani di dalam setiap pekerjaan-Mu ya Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Taruhkan setiap belas kasih-Mu Tuhan. Dan curahan kuasa-Mu Tuhan untuk setiap kami. Untuk boleh menjadi Allah-Mu ya Bapa.
sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Mari Bapak Ibu katakan dengan lebih sungguh lagi sebagai kerinduan kita. Biar belas kasihan-Mu Amin, amin. Lingkupin dalam hidup kami. Belas kasihan ada bagi kami Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Penuhi api kemuliaan-Mu. Amin, amin. Ya Yesus Tuhan. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami dilawat oleh Engkau Bapa. Kota Binjai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kota Setabat bagi kemuliaan nama-Mu. Kota Tandem bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kota Belarang juga bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya lawatan-Mu akan terjadi di setiap kota di mana kami tinggal di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan. Boleh menjadi bagian dari lawatan-Mu yang sedang terjadi di muka bumi ini. Kami boleh menjadi andil di dalam setiap lawatan-Mu Tuhan. Karena Engkau melawat hati kami. Engkau memberikan belas kasihan-Mu bagi hati kami. Sehingga kami pun mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi setiap orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat belas kasihan-Mu yang begitu luar biasa. Yang sudah Kau berikan kepada kami terlebih dahulu. Dan biarlah hari-hari ini Tuhan belas kasihan yang sudah kami terima daripada-Mu. Juga kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami. Yang masih belum mengenal Engkau Tuhan. Ya Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami, bimbing kami. Mampukan setiap kami. Sehingga kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami, sorak-sorai kami di hadapan-Mu. Biarlah semuanya menjadi bau harum dan menyenangkan hati-Mu. Malam hari ini kami mau belajar firman-Mu, Tuhan berkati. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi tuntunan dalam hidup kami. Untuk kami menjadi umat-Mu yang setia dalam setiap hal yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam, ada sukacita, amin. Masih tetap semangat dan antusias. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Berbicara tentang karakter. Tetapi saya mau berbicara karakter sebagai terang Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang diperintahkan untuk menjadi terang Bapak Ibu. Nah temanya adalah hidup sebagai terang dunia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dan saya, sekali lagi kita adalah terang dunia. Bapak Ibu dan saya mendapatkan perintah, mendapatkan amanat, mendapatkan satu himbauan yang langsung diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang-orang percaya, termasuk Bapak Ibu dan saya. Di mana dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 14a.
Matius pasal yang kelima ayat 14a berkata, kamu adalah terang dunia. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saya adalah terang dunia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang terang, maka kita mendapatkan satu pengertian bahwa terang itu selalu membawa pengaruh. Terang itu selalu membawa perubahan. Perubahan di mana? Di tengah-tengah kegelapan. Bapak Ibu dan saya waktu diperintahkan menjadi terang dunia, berarti Bapak Ibu dan saya diharapkan membawa perubahan atau membawa dampak di tengah-tengah kegelapan. Karena tanpa terang, gelap itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Tanpa cahaya, tanpa sinar terang itu, maka kegelapan itu akan membawa kita dalam bahaya. Bapak Ibu, kalau ragu dengan apa yang saya maksudkan, nanti jikalau pulang di tengah kegelapan, Bapak Ibu coba matikan lampu dan coba beraktivitas. Pasti kita khawatir, bukan khawatir karena di gelap ada setan, bukan. Tapi khawatir di tengah kegelapan, bisa saja karena kegelapan itu kita tersandung waktu berjalan, bisa saja kita terpentok kepalanya atau badannya ke dinding karena kita tidak melihat di sekitar kita. Tetapi waktu ada sinar, waktu ada terang, walaupun itu dikatakan terang lilin terkecil sekalipun di tengah-tengah kegelapan, maka secara otomatis yang tadinya kita takut terantuk, yang tadinya kita takut terbentur atau terjatuh karena tersandung, waktu ada lilin kecil yang kita pegang di tengah-tengah yang gelap, maka niscaya kita akan dibebaskan atau kita akan mendapatkan penjagaan dari lilin itu untuk kita supaya tidak jatuh, untuk supaya kita tidak terantuk oleh karena benda-benda di sekitar kita dalam kondisi gelap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari makna ini kita menyadari sesungguhnya terang itu harus memberi dampak. Amin. Kalau Bapak Ibu dan saya hari ini berkata, Pak, saya adalah terangnya Tuhan. Jawaban sederhananya, pertanyaan selanjutnya. Sudahkah Bapak Ibu dan saya menjadi terang buat orang-orang yang ada dalam kegelapan? Mungkin itu adalah keluarga kita. Mungkin itu adalah saudara kita. Mungkin itu adalah teman kita. Bahkan mungkin itu adalah musuh kita. Pertanyaannya, kalau hari ini kita mengaku, saya adalah terangnya Tuhan. Sudahkah engkau menjadi dampak, membuat orang yang dalam kegelapan melihat kebenaran? Atau justru engkau dan saya hari ini menjadi sandungan buat banyak orang? Bapak Ibu, bagaimana bisa jadi sandungan? Terang kenapa bisa jadi sandungan? Saya ingin katakan, terang akan menjadi sandungan kalau terang ketemu terang. Bapak Ibu nggak percaya bisa coba di rumah. Ambil cahaya, sinar lampu, sorot, senterkan di hadapan wajah kita dan ambil satu lagi di hadapan wajah kita. Mata kita yang normal ini, waktu mendapatkan sinar yang terang begitu besar, maka secara otomatis di waktu yang singkat itu, mata kita akan seperti buram ataupun langsung tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa? Karena sinar terang ketemu sinar terang menjadi silau dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen, saking terangnya, dia bukan lagi menerangin kegelapan, tapi dia hanya menerangin keterangan itu sendiri. Dia tidak lagi menjadi pengaruh buat orang lain. Dia tidak lagi menjadi dampak bagi orang lain. Tapi dia hanya menyinari sesama terang dengan tujuan siapa lebih terang, kamu atau saya. Kalau dalam iklan-iklan lampu Bapak Ibu pasti tahu slogannya. Terus terang dan terus terang. Hanya saling terang-terangan, siapa lebih terang, siapa lebih hebat, siapa yang lebih kuat, wattnya siapa yang lebih dahsyat, siapa yang lebih irit, dan itu. Itulah akibatnya terang ketemu terang, jadinya sandungan, bukan jadi berkat. Tapi kalau terang ketemu gelap, maka terang itu akan menyinari kegelapan, dan kegelapan itu yang tadinya menuju kebinasaan akan mendapatkan kesempatan menuju kepada keselamatan. Hari ini
Bapak, Ibu, dan saya, engkau adalah terang yang membawa dampak atau terang yang membawa kepada kebinasaan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dari itu Alkitab juga berkata kepada kita ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang kita tidak akan pernah berdampak apapun kalau Bapak, Ibu, dan saya hanya duduk diam di tempat, duduk diam di rumah, duduk diam di kenyamanan, duduk diam di tempat. Hari ini Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah engkau dan saya Bapak, Ibu, kalau terang sekali lagi hanya diam di tempat, kalau terang tidak melakukan action apapun juga, maka terangmu seterang apapun tidak akan memberikan pengaruh apapun juga. Engkau mau bilang terangku paling terang, engkau mau bilang terangku paling dahsyat, engkau mau bilang terangku yang paling luar biasa. Saya ingin katakan sedahsyat, seluar biasa apapun, kalau engkau dan saya hanya duduk diam, hanya pasif, maka terangmu itu tidak pernah berdampak apapun. Maukah engkau dan saya hari ini menjadi terang yang membawa dampak bagi banyak orang? Maukah hari ini engkau dan saya menjadi terang yang menyinari orang dalam kegelapan, yang menyinari mungkin keluarga kita ada di dalam kegelapan, yang menyinari saudara tetangga kita yang hidup dalam kegelapan, bahkan sedang menuju kegelapan. Maukah engkau dan saya bergerak dari tempat nyamanmu itu, melangkah keluar, mendatanginya dan menyatakan kepadanya bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar untuk semua kegelapan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita disuguhi banyak hal. Hari-hari ini kita ditunjukkan banyak hal. Ada banyak orang-orang yang disebut terangnya Tuhan, tapi mereka justru ribut-ributan. Ada banyak orang-orang yang mengaku orang yang hidup dalam terang, tapi mereka justru yang memusuhi satu dengan yang lainnya. Kalau itu yang terjadi, apakah memang itu rencana Tuhan memanggil engkau dan saya menjadi terang dunia? Apakah memang itu rancangan Tuhan untuk engkau dan saya menjadi terang dunia? Hanya untuk saling menjatuhkan dan menjelekan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai terang dunia, kita harus memiliki karakter yang baik. Sebagai terang dunia, kita harus memiliki karakter yang memuliakan Tuhan. Sebagai terang dunia, kita harus mencerminkan karakter ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan malam hari ini kita mau belajar karakter dari seorang anak terangnya Tuhan. Yang pertama, bagaimana caranya menjadi anak terang yang berdampak dengan karakter yang baik. Yang pertama adalah sebagai anak terang harus memiliki atau dipenuhi karakter kasih ilahi. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, terang kita tidak akan pernah berpengaruh sedikit pun kepada orang lain kalau terang kita isinya kesombongan, isinya adalah kemunafikan, isinya adalah sesuatu hal yang tidak mempermuliakan Tuhan.
Tetapi waktu karakter kita adalah karakter terang, adalah yang berisi tentang kasih ilahi, kasihnya Allah. Maka terang kita itu membawa pengaruh kepada orang lain. Merasakan kehadiran kita. Waktu kita menyinari mereka, mereka bukan hanya mendapatkan terang itu, tapi juga mereka merasakan kasih daripada terang itu. Banyak orang jadi terang, tapi tak punya kasih. Kenapa demikian? Kasihnya hanya peduli kepada orang yang satu tipe. Kasihnya hanya peduli kepada orang yang sepikir. Kasihnya hanya kepada orang-orang yang memberkatinya. Kalau tidak, no, sorry. Beda, kita beda Kepling. Sorry ya, kita beda dusun. Sorry, kita beda rumpun. Bapak Ibu rasakan? Bapak Ibu atau melakukannya? Berapa banyak kita hari ini hidup dalam terang, tapi bukan memakai kasihnya Tuhan. Kita pakai kasihnya daging. Kasihnya daging adalah, you baik sama saya, I baik sama you. You tak baik sama saya, I tak baik sama you. Kamu peduli sama saya peduli sama kamu. Kalau kamu tidak, oh sorry Jack. Besok saja. Berapa banyak kita rasakan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terang Tuhan harus disertai dengan kasih-Nya Tuhan. Kalau kita berbicara tentang Yesus, itu tentang kasih. Bapak Ibu, jangan berharap kalau cerita Yesus itu berarti tentang dendam. Bapak Ibu tidak akan ketemu bahwa di dalam Yesus ada dendam. Bapak Ibu kalau berbicara tentang Yesus, jangan berharap akan ketemu dengan kesombongan. Jangan berharap akan ketemu dengan keangkuhan. Jangan berharap akan ketemu dengan karakternya. Kristus adalah karakter yang tidak peduli. Tidak. Karakter Kristus adalah karakter yang penuh kasih. Alkitab berkata ya dalam Yohanes 13:34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Titik 2, titik koma Bapak Ibu. Yesus menerangkan dengan tegas, kenapa kita harus saling mengasihi. Sama seperti aku hanya besar telah mengasihi kamu, demikian pula lah kamu harus saling mengasihi. Jangan ngaku orang Kristen, jangan ngaku orang percaya, jangan mengaku pelayan Tuhan, jangan mengaku hamba Tuhan atau hamba Allah kalau engkau benci saudaramu hari ini. Kalau engkau masih dendam kepada sahabatmu, bahkan kepada musuhmu, engkau tidak layak mendapatkan panggilan anak Tuhan ataupun orang percaya. Sebab orang percaya harus mengasihi. Amin. Orang percaya harus mengasihi. Pak, aku disakitin, kasihi dia. Pak, aku dibenci, kasihi dia. Pak, aku tidak dihargai, kasihi dia. Pak, dia musuhku, dia mencelakakanku, Pak. Bahkan sudah ribuan kali Alkitab berkata kepada kita hari ini dengan tegas, perintah baru yang kuberikan kepadamu adalah kamu harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Demikian jugalah engkau harus perbuat. Bapak, Ibu dan saya adalah orang yang benar? Tidak. Kita tidak pernah benar tanpa dibenarkan oleh Tuhan. Kita tidak pernah layak tanpa dilayakkan oleh Yesus dengan cara mati di atas kayu salib, menggantungkan seluruh kehidupannya dengan tujuan supaya engkau dan saya mendapatkan anugerah keselamatan dan kasih karunia. Kalau hari ini kita mengatakan aku sudah menerima kasih karunia, tapi hari ini kita membalas kejahatan dengan kejahatan, layakkah kita disebut orang yang menerima kasih karunia? Tidak. Layakkah kita mengatakan bahwa saya anak Tuhan tapi kita benci kepada setiap orang-orang yang menyakiti kita? Tidak. Tuhan tidak pernah benci engkau dan saya. Seberat dosa, sebesar apapun dosa yang engkau dan saya lakukan, Tuhan tetap mengasihimu. Karena Dia adalah Allah yang penuh kasih.
Dia bukan Allah pendendam seperti yang kita tunjukkan, yang ngakunya anak Tuhan, yang ngakunya pelayan Tuhan, yang ngakunya hamba Tuhan. Tapi musuh kita lebih banyak daripada orang yang kita kasihi. Bahkan sampai ke istri dan suami kita pun kita musuhi. Tapi kita berkata kita anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau itu ada dalam hidupmu dan hidupku, engkau dan saya belum menjadi terangnya Tuhan. Dan tidak akan pernah bisa menerangi siapapun juga. Terang itu tidak akan pernah menyinari, mengubah orang lain kalau terangmu tidak ada kasihnya Tuhan. Milikilah terang dengan karakter kasih ilahi di dalam terang itu. Karena itu adalah perintah yang Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku. Sebagai orang-orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, bagaimana caranya menjadi anak terang yang berdampak, yang memiliki karakter yang bagaimana? Kalau yang pertama adalah memiliki karakter kasih, maka yang kedua anak terang harus hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kalau hari ini engkau sudah memiliki terang yang penuh dengan kasih, tapi jangan hanya sampai di situ, saya ingin katakan. Kasih itu bukan hanya satu hari, kasih itu bukan hanya satu minggu, kasih itu bukan hanya setahun, kasih itu bukan hanya 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun. Tapi kasih itu berbicara tentang kekudusan seumur hidupmu sampai engkau kembali kepada Bapa atau Bapa menjemput engkau dan saya. Tanpa kekudusan engkau tidak akan pernah bersekutu dengan Tuhan. Tanpa kekudusan engkau tidak akan pernah masuk dalam hadiratnya. Tanpa kekudusan engkau tidak akan pernah bisa berkata, Bapa inilah aku. Engkau punya terang. Terangmu sudah punya kasih. Tapi kalau engkau dan saya tidak hidup dalam kudus, semuanya sia-sia. Kekudusan itu menjadi bagian dari terang yang penuh kasih. Karena Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu gak bisa berkata, Pak saya sudah jadi terang, tapi masih hidup dalam zina. Bapak Ibu dan saya tidak bisa berkata, Pak aku sudah kudus, aku sudah terang, tapi masih hidup dalam kecemaran. Hidup dalam dosa, kompromi dengan dosa, tawar-menawar dengan dosa, toleransi dengan dosa, bergaul erat dengan dosa, berkawan sohib dengan dosa. Bapak Ibu, kawan sohib dengan dosa, bergaul erat dengan dosa, apa semua tindakan yang tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan itu adalah dosa. Bahkan sekalipun engkau bisa berkata, engkau bisa berbuat seolah-olah itu dari Alkitab. Seolah-olah itu dikatakan oleh firman Tuhan. Saya ingin katakan dan saya ingin jelaskan berulang-ulang. Bapak Ibu dan saya harus camkan baik-baik. Setiap apapun yang kita terima dari Tuhan, setiap apapun yang kita miliki dari Tuhan, semuanya harus memuliakan Tuhan. Kalau hari ini kau memiliki kesehatan, kesehatanmu pun harus memuliakan Tuhan, bukan untuk kecemaran. Kalau hari ini pun kau diberkati dengan semua kelimpahan, biarlah semua kelimpahan itu pun kau pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk hidup tidak bercela, hidup bercela di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekudusan itu hal mutlak sebagai terangnya Tuhan. Kita tidak akan pernah berdampak, kita tidak akan bersinar terang kalau terang kita masih dalam kecemaran. Bapak Ibu tidak bisa berkata kepada orang selain Yesus, tidak ada Tuhan yang lain kalau Bapak Ibu dan saya masih kompromi dengan okultisme. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa berkata bahwa hanya satu-satunya lah jalan keselamatan dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu sendiri masih suka dengan yang namanya segala hal yang berkaitan dengan ramalan-ramalan, zodiak. Ada yang suka zodiak di sini? Masih ada yang suka ramalan di sini? Bapak Ibu nggak bisa jadi terang.
Engkau nggak bisa berkata, jangan khawatir. Tuhan sudah merancangkan segalanya bagi kita, yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nggak bisa. Lah Bapak Ibu masih lihat zodiak. Aduh, saya zodiaknya kucing cap kamput. Oh, kucing cap kamput hari ke-8 nggak boleh keluar rumah jam 25. Bapak Ibu nggak bisa. Kalau engkau sudah berkata, aku percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup yang akan memberikan semuanya kepadaku. Yang lain lewat. Nggak ada lagi. Mau buka toko jangan lagi tunggu hari yang baik. Semua hari baik, amin. Mau buka toko jangan lagi pikir jam yang baik, semua jam baik Bapak Ibu. Kalau harinya baik apalagi jamnya. Lah jam itu kan bagian dari hari. Satu hari 24 jam. Jangan lagi bilang, oh Pak kemarin ya Pak, aku udah baca zodiak saya Pak, kucing cap kamput. Hari yang bagus buka toko itu jam 25 malam. Bapak Ibu buka tengah malam siapa yang datang beli? Kecoa dan lalat pun gak datang. Bukan begitu. Kita sudah dikuduskan. Kehidupan kita, pikiran, perasaan kita, perkataan, perbuatan kita itu kudus. Berniaga atau berusaha, kita memikirkan Tuhan, firman-Mu berkata, setiap langkahku dipimpin oleh Engkau. Hari ini aku akan melangkah Tuhan, pimpinanmu nyata bagiku dan bagi keluargaku dan bagi usahaku. Amin. Jangan lagi, oh iya kemarin zodiak bilang saya nggak boleh langkahi batu 1 tapi harus 5. Syukur-syukur nggak jatuh. Kalau jatuh kakinya tepletok, nggak buka toko sekalian. Gara-gara hal-hal yang begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hari ini terangmu adalah terang kekudusan. Bukan terang abal-abal, campur sana, campur sini, nano-nano. Karakter terangmu adalah karakter kekudusan. Terangmu bercahaya, berdampak, karena di dalamnya ada kekudusan. Amin. Yang terakhir dan yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana caranya menjadi anak terang yang berdampak? Yang ketiga adalah anak terang harus hidup dalam terangnya Tuhan. Atau dengan bahasa lain, anak Tuhan, anak terang harus hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Hari ini, masihkah engkau setia kepada Tuhan? Masihkah engkau tetap memanggil dan berseru kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulanmu? Masihkah engkau tetap melihat bahwa ada jalan keluar yang Tuhan katakan kepada engkau dan saya melalui firman-Nya, tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan merancangkan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dan bukan kecelakaan. Setiap orang yang bersuka cita, setiap orang yang mengucap syukur, di situ ada kekuatan yang baru. Walaupun engkau dan saya berjalan di dalam lembah kekelaman, gada dan tongkatnya Tuhan akan menyertai engkau dan memimpin langkah. Masihkah engkau melihat? Dan masihkah engkau percaya kepada Tuhan sepenuhnya? Alkitab berkata, Yohanes 9 ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Hanya Yesus satu-satunya terang itu yang bisa membawa engkau dan saya kepada kesempurnaan. Hanya Yesus satu-satunya jalan yang bisa menuntun engkau dan saya keluar dari kegelapan dunia ini menuju terangnya yang dimana ia rancang, yaitu terang keselamatan. Hanya Yesus satu-satunya pemilik terang itu, tidak ada yang lain. Masihkah engkau percaya dan setia kepada terang itu atau engkau sudah beralih oleh karena pergumulan dan persoalanmu? Seperti bangsa Israel Bapak Ibu. Bangsa Israel waktu Musa sedang menaikin gunung untuk mendapatkan 10 perintah Allah. Mereka tidak sabar menunggu, karena apa? Karena situasi di bawah sedang kacau balau.
Ada begitu banyak orang-orang bangsa Israel ingin menunjukkan satu jati diri, ingin supaya cepat keluar dari situasi daripada menunggu. Akhirnya mereka mendesak Harun supaya mereka membuat satu patung emas, yaitu anak lembu emas, supaya mereka sembah dan mereka menganggap anak lembu emas itulah yang akan menuntun mereka. Beralih, padahal mereka baru mengalami pertolongan Tuhan. Mereka baru dituntun keluar dari bangsa Mesir, menyeberangi Laut Merah Bapak Ibu. Mereka sudah mendapatkan makan dan minum, mendapatkan roti dan juga burung. Tetapi mereka waktu datang kepada Tuhan, mereka tidak lagi melihat itu semua. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu dan saya hari ini. Adakah masalahmu yang sudah membuat engkau jauh dari Tuhan? Tidak lagi setia dan engkau tidak lagi menjadi terang yang menyinari karena terang Tuhan. Bahkan engkau sudah menjadi orang yang mengajak orang lain. Ayo. Di jalan ini ada seorang pintar. Ayo. Daerah ini ada seorang yang ahli. Dan segalanya. Waktu engkau mendapati masalah, tetanggamu punya masalah, sahabatmu punya persoalan, rekanmu punya pergumulan, apa yang engkau katakan kepadanya? Masihkah engkau tetap fokus bahwa dialah Yesus satu-satunya terang? Bahwa Yesus satu-satunya terang yang bisa menerangi hidupmu dan hidupku. Yohanes 12 ayat 36a berkata, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu supaya kamu menjadi anak-anak terang. Hanya dengan percaya kepada terang itulah kamu akan menjadi terangnya Tuhan. Bukan terang lainnya. Hanya percaya kepada Yesuslah yang akan membawa engkau dan saya kepada terang kebenaran itu. Kesimpulannya bagi kita, worship leader dan singer saya undang maju ke depan. Sebagai anak terang, maka kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan orang lain haruslah menjadi sinar yang membawa orang kepada keselamatan. Kehadiran kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sebagai orang percaya hidup sebagai anak terang Tuhan harus menjadi sinar yang membawa orang kepada keselamatan dan bukan kepada kebinasaan. Hari ini mari kita cek pribadi lepas pribadi. Hari ini mari kita cek pribadi lepas pribadi. Benarkah kita sudah menjadi terangnya Tuhan? Terang di dalam kasih ilahi, terang di dalam kekudusan, dan terang di dalam kesetiaan kepada sumber terang itu sendiri. Atau jangan-jangan kita adalah terang yang membawa batu sandungan buat orang lain. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa buat firman Tuhan pada saat malam hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini Tuhan kami diingatkan bahwa Engkau memanggil kami, memilih kami untuk menjadi terang-Mu Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Sebab kami adalah terang dunia. Dan Engkau mau kami menjadi sinar yang menyinari banyak orang. Kami bersinar dengan karakter ilahi. Kami menjadi terang di dalam kekudusan. Dan kami menjadi terang di dalam kesetiaan kepadamu seutuhnya. Walaupun di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, kami tetap menyinari terang, terang yang daripadamu. Tuhan ampuni kami jikalau selama ini Tuhan, kami tidak lagi menjadi terang seperti yang Kau kehendaki. Tidak lagi menjadi terang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan dan membawa keselamatan. Menjadi terang yang ada di tengah-tengah kegelapan dan membawa mereka kepada Engkau. Tuhan ampuni kami. Biarkanlah kami malam hari ini Tuhan menjadi terang-Mu ya Bapa. Menjadi terang yang bersinar mulai hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Dimulai dari keluarga kami, saudara kami, tetangga kami, musuh kami. Kami tetap menjadi terang bagi mereka ya Tuhan. Roh Kudus mampukan kami.
Roh Kudus pimpin kami dan tuntun kami. Kami penuh dengan kelemahan dan ketidakmampuan, tapi kami percaya Allah Roh Kudus memampukan kami dan membuat kami menjadi terang-terang ilahi, terang-terang yang bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Kami berterima kasih buat firman-Mu dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Biarlah firman tadi yang telah disampaikan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam segenap kehidupan kita. Dan saatnya kita akan masuk dalam mendengarkan, melihat warta sepekan, sambil kita akan menjalankan persembahan. Mari kita memberikan dengan sukacita. Mari saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kepada pendoa syafaat saya persilakan. Kita bersatukan doa. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami masih boleh berada di tempat ini ya Tuhan. Kau masih menyertai kami di setiap perjalanan hidup kami. Kau masih menyertai kami sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk iman
untuk terima berkat